Oke, kita lagi ada di Pod and Play barengan sama Willy Winarko. Kita sekarang lagi ada di Jakarta Marketing Week 2024. Pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang dunia marketing. Dan hari ini kita punya seseorang yang sangat spesial banget untuk hari ini. Kita punya pastinya Sekjen Indonesia Marketing Association. Pastinya ini kalau ngomongin tentang marketing ada banyak nih yang bisa kita kulik dari beliau ya. Kita punya Pak Taufik di sini. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat siang Mas Willy. Yes, gimana untuk event hari ini? Wah, event yang luar biasa karena tadi acara pembukaannya luar biasa, terutama pada saat deklarasi Wonderful Indonesia 2030. Oh siap, tadi juga ada Pak Menteri juga ya hari ini ya hadir gitu. Oke Pak, boleh nggak sih kenalan juga untuk Opal Gengs lagi nonton kita gitu ya. Bapak sendiri sekarang lagi bergerak di bidang apa sih pada saat ini? Saya kebetulan bekerja di Markplus. Saya sekarang adalah Deputy Chairman di Markplus Corp kayak gitu kan. Atau biasa disingkat adalah M-Corp. Kebetulan saya di M-Corp itu hampir 29 tahun. Wow. Sebelumnya saya bekerja di tempat lain termasuk di lembaga manajemen UI dan lain-lain kayak gitu kan. Oke, dan pastinya ada banyak banget yang bisa kita kulik hari ini, especially tentang Indonesia Marketing Association. Boleh ceritain nggak tuh tentang Indonesia Marketing Association? Indonesia Marketing Association itu dihidupkan kembali oleh Pak Hermawan di tahun 1996. Dan saya kebetulan memang bergabung di Indonesia Marketing Association ya mulai dari tahun 1996. Oke. Nah, itu adalah organisasi yang sekarang merupakan anchor dari organisasi pemasaran se-Asia. Di Asia ada namanya Asia Marketing Federation, anchornya itu adalah Indonesia Marketing Association. Ini berarti OG-nya marketing nih salah satunya ada di sini nih kan. Gitu Pak. Nah kalau ngomongin tentang marketing juga untuk anak muda yang sekarang mungkin lagi menggeluti juga gitu. Mereka lagi, kebanyakan yang nonton kita kan pastinya anak-anak kuliah gitu kan, anak muda yang nonton di situ gitu kan. Minat anak muda untuk belajar marketing kalau Bapak ngelihat sendiri kayak gimana nih sekarang? Oh, minatnya semakin tinggi, apalagi setelah ada era digital itu semakin kuat itu minat ini. Makanya di Indonesia Marketing Association maupun di Asia Marketing Federation sebenarnya kita juga ada kegiatan namanya Youth Marketer Award. Oke, ini apa nih Youth Marketer Award? Berarti nanti jadi ini adalah apresiasi pada youth marketer yang usianya di bawah 35 tahun yang memang punya inovasi, kreativitas, dan akhirnya memang punya kinerja yang unggul gitu kan. Jadi emang ya anak muda zaman sekarang gitu kan mereka banyak inovatif, melakukan hal-hal yang sangat berbeda gitu ya. Nah kalau untuk hari ini kita melihat marketing in general di Indonesia gitu. Kalau menurut Bapak kira-kira marketing yang efektif sekarang itu seperti apa sih? Oh, efektif ya pasti biasanya kita ukur adalah menghasilkan penjualan yang bagus. Oke, siap. Itu Sales berarti itu. Penjualan yang bagus dan labanya juga bagus kayak gini. Oke, siap. Kalau nantinya misalnya penggunanya banyak tapi perusahaannya rugi, ya nggak kurang kayak gini kan. Benar, karena mungkin kita bisa membuat buzz, bisa diomongin sama banyak orang, tapi kalau nggak convert ke sales kayaknya itu masih kurang ya Pak ya. Convert ke sales pun harus yang apa ya, menghasilkan laba. Oke, siap. Jangan habis semua di kos. Iya, bisa. Tapi berarti nah, ini yang kadang-kadang menjadi PR buat anak-anak muda yang katakanlah sekarang bekerja di startup. Oke lah, mungkin pada tahap-tahap awal mungkin bakar duit ya gini kan. Betul. Tapi ya jangan terus-terusan gitu kan. Harus ada saatnya kapan sih ada untungnya. Karena apa? Karena di dunia itu perusahaan-perusahaan yang dulunya ya mungkin bakar-bakar duit ya pada akhirnya gua harus laba kayak gini kan. Benar. Karena kalau nggak laba masa depannya pasti suram. Aku juga melihat seperti itu ya, pada saat ini kayaknya startup atau perusahaan semuanya udah ngomongin tentang profit atau mungkin kayak mereka pengen gimana caranya biar break even gitu kan ya. Mungkin kalau 10 tahun lalu it's all about I don't know kayak sebesar-besarnya bikin yang tapi nggak terukur gitu kali ya. Kalau sekarang mungkin jauh lebih terukur ya. Dulu terukur karena yang diukur ini adalah jumlah penggunanya gini. Nggak masalah jumlah pengguna diukur, tapi berapa banyak yang kemudian akhirnya membeli. Dari yang membeli itu berapa banyak yang memang akhirnya bisa menghasilkan membantu pencapaian target laba. Oke, jadi at the end of the day kalau sekarang kayaknya it's profits ya, sekarang lagi mikirin keuntungan pada karena saat kalau ini. nanti nggak profit ya nanti kan kita kasihan. Kita sekarang melihat banyak orang terpaksa kita nanti Anda kayak meeting dengan CEO dan tahu waduh maaf ternyata sampai hari ini
sampai hari ini. Betul. Nah, kan kasihan kan kayak gitu kan. Iya, at the end of the day, marketing is also about making the company profitable lah ya, the road to profitability. Nah, Pak, kalau ngomongin tentang itu kan perusahaannya. Nah, sekarang kita balik ke individunya sendiri, apalagi buat mahasiswa, untuk teman-teman yang mungkin fresh graduate, mereka mau masuk ke dunia marketing gitu kan. Where should they start? Sebenarnya paling gampang adalah era sekarang, mereka kan bisa akan paling gampang dulu ya, itu yang melakukan yang namanya personal branding. Oke. Personal branding itu nanti kita bisa nggak harus mungkin kayak jualan kayak gini. Ini kita kebetulan kemarin ada kompetisi youth marketer, salah satu pesertanya itu adalah namanya Dr. Gamal Albin Said. Dia dokter muda, ya muda karena usianya masih 35 tahun kayak gini kan, yang memang kreatif dan inovatif kayak gini kan. Karena apa? Karena dia pada saat mulai dari zaman kuliah pun sudah memang kepikiran dengan personal branding kayak gitu kan. Kebetulan dia memang dokter yang pinter, dan ternyata dia punya adalah dokter yang bukan hanya pinter, kreatif dan inovatif dalam hal apa kayak gini kan. Dia melihat ini kan banyak masyarakat tidak mampu, tidak bisa berobat kayak gini kan. Karena apa? Karena nggak punya biaya. Ya sudah, kalau memang nggak punya biaya ya sudah, nanti dia punya inovasi adalah social insurance kayak gini kan. Jadi nanti bayarnya adalah pakai sampah gitu loh kan. Wow. Nah, itu adalah salah satu yang menarik, sehingga akhirnya dia dapat penghargaan dari dulu misalnya dari saat itu adalah namanya Prince Charles kayak gini kan. Sekarang jadi raja, jadi King Charles kayak gini kan. Terus dia pernah diundang Presiden Vladimir Putin kayak gini kan. Keren kan? Dia anak muda, punya ide kayak seperti itu, sampai kemudian bisa ketemu tokoh-tokoh dunia. Nah, itu adalah gambaran mengenai kayak personal branding. Apakah dia nanti menghasilkan banyak lama? Ya enggak kayak gini kan. Betul. Tapi dia bisa, contoh ini kita memang bisa berprestasi di bidang selain katakanlah di perusahaan. Benar. Of course everybody have to start somewhere. That's a very good start. Nah, contoh lain itu adalah yang dilakukan oleh teman-teman yang dari Pandawara Group kayak gini kan. I like. Nah, itu kan dia misalnya membersihkan sampah di sungai, di pantai. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik ini kan, dan banyak orang suka kayak gini kan. Nah, karena mereka aktif di media sosial, followernya banyak, ya akhirnya dia bisa menikmati kayak gitu kan. Benar. One of those things adalah gimana cara kita utilize dan juga menggunakan social media to our advantage gitu ya Pak. Especially buat anak-anak muda zaman sekarang gitu. Wah, kalau itu pastinya. Tapi kalau ngomongin tentang marketing juga, kalau menurut Bapak nih ya, menjanjikan nggak sih untuk anak-anak muda untuk masuk ke dunia marketing, dan kenapa itu menjanjikan? Ya sekarang itu malah bukan ini menjanjikan atau tidak, itu malah suatu keharusan ya gini. Harusan kan? Ya semuanya. Karena apa ini kan? Sekarang kalau kita lihat, apalagi era sekarang nih kan, sekarang mulai di media sosial orang bilang, nyari kerja susah kayak gini. Mau nggak mau kan dia harus tadi punya kemampuan personal branding, termasuk di media sosial kayak gini kan. Ada di media sosial ada nih, dia apply kemana-mana, itu nggak diterima ini kan. Akhirnya dia akhirnya bikin aktivitas di media sosial ini kan. Malah menarik, followernya banyak. Tiba-tiba banyak perusahaan nungguin dia. Benar. Kenapa kamu nanti nggak kerja di tempat saya kayak gini kan? Dia langsung merasa, wah sekarang followernya banyak, ngapain gue kerja di tempat lu kayak gitu. Mending gue jadi ini ya, jadi nggak kepikiran gitu ya. Nah, itu adalah contoh menarik, dan ini adalah sekarang, jadi kalau misalnya nanti nyari kerjaan susah karena nggak punya ordal, sebenarnya bisa kayak gitu loh. Benar. Ya banyak jalan menuju Roma kan katanya. Jadi ada banyak gitu pintu kan. Juga gimana cara coba kita. Nih, ceweknya cantik, pendidikannya bagus ini. Apply aja nggak diterima kayak gini nih. Kan, benar. Kan sudah ini gimana caranya nih ya gini kan. Kesulitan. Ternyata kemudian dia mencari ide, ya sudah aku bikin personal branding. Ternyata banyak orang tertarik. Padahal ceritanya, ceritanya adalah aku apply di sini nggak diterima, aku apply di sini nggak diterima. Orang-orang ternyata suka kayak gitu kan. Benar. Ternyata ya itu tadi, mungkin kalau bisa aku rangkum juga, salah satu cara buat anak-anak muda untuk masuk ke dunia marketing juga adalah gimana cara mereka bisa pintar melakukan personal branding gitu ya jatuhnya, dan bikin platform mereka sendiri kali ya, dan gimana caranya, it's not about just working for a company, tapi gimana cara mereka bisa membentuk value untuk diri mereka dan juga akhirnya bisa untuk company. Dan jalannya bisa macam-macam ini kan, kayak tadi contoh Dr. Gamal, social insurance, Pandawara, bersihkan sungai, atau gitu loh kan. Benar. Itu sesuatu yang kita nggak kepikiran ya gini. Betul. It's definitely great Pak untuk ngobrol-ngobrol barengan sama kita di sini hari ini. Sebelum kita menutup sesi hari ini, aku mau memberikan beberapa quick question and answer.
nih ya. Ada dua opsi, Bapak tinggal pilih satu. Oke. Nomor 1, perpustakaan atau kafe? Perpustakaan. Kenapa tuh? Ya karena kita nanti bisa dapat ilmu. Banyak buku-buku bagus ya Pak ya. Jogging atau trekking? Jogging. Jogging, Suka olahraga berarti Bapak ya? Karena gini, kalau kita sedang terburu-buru, jadi enak, jadi terbiasa. Oh, benar, bisa. WFH, work from home atau work from office? Kalau kita dikejar deadline, lebih suka work from home. Kalau dikejar deadline. Karena dikejar deadline, karena kita nggak ada gangguan. Benar. Tapi kalau kita sedang nyusun segala macam, kita harus work from office supaya nanti kita bisa melibatkan tim. Collaborate ya, lebih enak kalau work from office kalau misalnya mau kolaborasi. Terakhir nih, tas ransel atau tas lempang? Tas ransel, karena bisa muat banyak. Siap. Sangat mudah. Siap. Pak Taufik, makasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Definitely good. Dan pastinya kita masih akan lanjut selama 1 minggu ke depan. Kita bakal ada di Jakarta Marketing Week. Cuman ada di Pod and Play. Terima kasih banyak. Makasih.